Halo, nama saya Wahyu Nayaka, panggilannya Jepang. Selamat datang di Raider Talk. Nggak tahu ya, awalnya dipanggil Jepang itu di Kudus. Waktu di Jarum Kudus single. Yang panggil pertama Jepang itu senior saya, sekarang jadi pelatih, namanya Mas Agung. Awalnya sih saya lahir di Lombok, kakek saya ngasih nama, harus di Jawa tuh kan O. Karena saya lahir di Lombok, jadi di Lombok itu ngomongnya nggak ada pakai bahasa O, jadi A, jadi diganti Nayaka. Bantu ngelatih di Chandra Wijaya pagi, terus kalau sore ngelatih di Krakatau juga, di daerah Muncul Pamulang. Kalau latihan sama anak-anak tim KJA di Mega Kuningan sih. Jadwalnya di Kuningan tuh jam Senin, Rabu, Jumat. Ingat sih waktu masih kecil, awalnya tuh nggak pakai raket ya, pakai papan gitu, pakai papan di kampung di Lombok. Namanya kalau di kampung saya, desa di Lombok, cepokan, pakai raket papan gitu. Awal mulainya di situ. Awalnya saya tertarik di dunia badminton nggak ada sama sekali, Mas. Awalnya hukum malamnya orang sini pasti sepak bola ya, kecil-kecilnya masyarakatnya sepak bola. Terus mulai dari latihan bener di les masuk klub tahun 2000 itu di Jawa Timur, di Kediri, PB-nya PB Sriwijaya namanya. Pertama kali saya latihan di situ. Habis dari Kediri, saya seleksi di Jarum, di Kudus tahun 2003. Saya masuk Jarum, main single, terus keluar tahun 2006. Kalau 2006. Setelah masuk pelatnas tuh mikirnya buat ada satu kebanggaan lah kan. Cita-cita di dunia semua pemain badminton masih tujuannya di pelatnas buat membela negara ya kan. Terus habis itu saya masuk pelatnas, cita-cita dari kecil pas tekunin badminton. Habis itu ya bisa ngebela negara, bisa bangkit, membantu keluarga lah. Bantu keluarga dari segi prestasi, prasmanan, satu kebanggaan lah menurut saya. Soalnya kan kalau saya pikir tuh ini kerjaan saya gitu, Mas, sama aja kerja lah kita. Ibaratnya bedanya atlet sama orang kantoran kan masuk kantor setiap hari. Kalau saya kan kerja ya latihan, pertandingan, kan mikir prestasi. Dengan adanya prestasi kan otomatis dapat penghasilan. Nah, prize money atau apa, kontrak individu, prize money sama itu kan mengikutin kalau kita ada prestasi gitu. SEA Games itu ya, Mas ya. Saya jadi penentu, bawa main bergu, penentu, bawa lawan Malaysia finalnya, bawa tim Indonesia jadi juara gitu, penentu. Ada momen lah, satu kebanggaan bisa ngibarin merah putih gitu. Beban pasti, Mas. Semua pemain tuh pasti ada bebannya, tapi tergantung kitanya kan pasti hadapinnya beban tuh kayak gimana pemikirannya, nenangin diri apa gimana caranya kan masing-masing. Pasti mentalnya udah jadi, otomatis permainannya ngikut aja. Skill mungkin dia biasanya nggak bisa, biasanya dia nggak bisa bagian nih, tiba-tiba mental jadi dia bisa bagian, itu menurut saya sih di mental. Ada tiga kali klub saya pindah, Jarum, Ratih,
Tangkas, baru ke Platnas, kembali lagi ke Tangkas. Klubnya masih di Tangkas. Saya dulu partneran sama Gideon di Tangkas. Gideon partneran sama Gideon di Taruna sampai seleknas bareng Gideon. Gideonnya masuk, saya belum, masih ada, saya masih junior atau junior terakhir, dia udah dewasa awal, jadi masuk. Gideon masuk duluan, saya masih belum. Itu setahun kemudian saya masuk. Kalau perbandingan ini Mas ya, kan dulu Gideon masih belum Cipayung, masih sama-sama, masih Tangkas, ngeraba gitu. Kevin udah dunia pas saya di Balikpapan gitu. Jadi kalau ditanya di saat itu enak mana, ya saya bilang enak Kevin. Ya, posisinya beda gitu. Udah masuk. Waktu saya pasangan Gideon, saya sama Gideon masih di klub, saya sama Kevin di Balikpapan. Itu pun Gideon kan cedera saat itu, jadi saya nggak ada pasangan dadak lah ceritanya. Gideon cedera, daripada Kevin mungkin nggak ada pertandingan terus dipasangin. Tapi kan latihan lama sering bareng lah gitu. Kalau ditanya saat itu ditanya itu mungkin Kevin, nggak bandingin Gideon apa itu. Di saat Formula saya kan pernah pasangan di situ gitu. Untuk saat ini sih saya ada usaha kecil-kecilan lah, ada usaha, terus ya ada ngelatih privat kan, dapat gajian juga gitu, mikirnya gitu. Terus ada main, ya sama lah rutinitas kita kayak di dalam, di Platnas sama di luar. Saya dulu mungkin di Platnas mewakilin negara Indonesia, sekarang kita ibaratnya main-main tarkam lah panggilnya, mewakilin siapa yang manggil kita, manggil kayak tarkam. Kan saat ini Sirnas belum ada, jadi ya sama, yang penting dapur ngebul gitu aja lah Mas, ada aja lah, penting bersyukur aja. Saat itu titik terendah saya 2016 mungkin, 2015 akhir sampai 2016 saya selama 1 tahun tuh nggak ada pasangan. Jadi ya itu terendah lah menurut saya. Saya nggak ada mau latihan apa enggak gini-gini, jadi kayak nggak ada tujuan aja di situ. Iya sih, kayak kalau ganda itu kan kita harus saling ngertiin sama pasangannya, maunya apa, kita maunya apa, belum tentu. Jadi kebanyakan dia maunya gini, pasangannya maunya gini, kadang-kadang bentrok lah, susah sih menjadiin ego jadi satu gitu kan. Tapi kan harusnya sih itu kan buat kebaikan sih menurut saya. Buat ganda kan harus di matchingin, harus saling nerima kekurangan sih, kekurangannya apa, pasangan saya kurangnya apa, selalu bisa nerima. Jadi mungkin itu lebih bisa bangun komunikasinya lebih baik sih menurut saya. Kalau secara profesional sih kayak sih belum kepikiran nih Mas ya, sampai saat ini belum kepikiran. Ya mudah-mudahan saya sehat, nggak ada apa-apa, amit-amit, takut cedera, takut apa-apa gitu. Saya sih pinginnya selesai ya 35 mungkin, 35, 36 kalau udah nggak bisa. Kalau selama masih bisa mah menghasilkan, ya udah jalanin. Kalau nggak, kita mungkin ngelatih gitu lah, saya bantu ngelatih privat gitu aja. Kalau ada Sirnas itu pasti mau ikut lah. Mudah-mudahan aja tahun 2002 ini, 2022 semoga ada Sirnas lah buat yang mantan Platnas. Kalau nggak klub-klub yang lain kan butuh pertandingan, butuh Sirnas buat jaya semangatnya yang latihan juga di anak-anak buahnya gitu, atlet-atlet yang lain, yang junior kan butuh pertandingan anak-anak. Dan saya kan pernah ngejalanin juga kali Mas ya,
saya mau bilang jangan bosen, jangan, pasti jenuh lah, pasti bosen. Tapi menurut saya mau gimana keadaan kayak gini, berarti kan ini udah kerjaan, udah pilihan kita gitu. Berarti benar-benar mikirnya jangan pendek lah, menurut saya mikir panjangnya. Mungkin dibalik ada pandemi ini, nggak ada Sirnas, mungkin kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Yang penting kan tiba-tiba nanti ada Sirnas banyak pertandingan, yang penting kan udah disiapin nih dulu gitu. Kalau bilang bosen, jenuh, pastilah, karena setiap hari mereka latihan. Mungkin ada juga paling mungkin kepikiran, buat apa saya latihan nggak ada pertandingan, pasti ada. Terus kan pasti orang latihannya mau persiapan nih, mau ada pertandingan, mau ada event, berarti kayak ujian aja, kayak anak sekolah. Kalau anak sekolah kan udah belajar setiap hari, ujian terakhirnya di ujian semester apa gimana, sama aja lah kayak kita latihan tiap hari, pertandingan itulah ujiannya gitu. Hasilnya latihannya kayak gimana, hasilnya di tes di pertandingan.